dengan NIM 24000241107. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai pemahaman hukum ideal. Hukum ideal adalah tatanan hukum yang tidak diskriminatif dan bersumber pada kepribadian nasional yang juga meliputi nilai agama dan adat. Hukum yang ideal tentu bertujuan agar semua penduduk negara tunduk pada sistem hukum yang sama dan memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap negara dan bangsa. Selain itu, hukum yang ideal harus mengayomi masyarakat dan memberikan suasana yang aman, kemudian bahagia, dan tentu saja sejahtera. Konsep hukum yang ideal juga mengedepankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dong, tanpa ada lapisan masyarakat yang superior atau inferior. Apa itu superior dan apa itu inferior? A few moments later. Hukum ideal harus berdasarkan pada prinsip kedaulatan rakyat. Artinya, isi hukum ditentukan oleh rakyat, bukan oleh keinginan golongan tertentu. Hukum ideal juga sejalan dengan nilai keadilan di dalam Pancasila pada sila ke-5, di mana berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang menekankan keadilan tentunya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hukum ideal juga harus bersifat dinamis dan dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman, serta mendorong kemajuan masyarakat dan birokrasi. Di dalam hukum ideal tentu saja ada penyimpangan. Hukum ideal itu tidak mendiskriminatif dan memberikan keadilan bagi seluruh rakyat. Namun, seringkali di dalam praktik terjadi penyimpangan, seperti korupsi dalam sistem peradilan, pelaksanaan hukum yang lambat, dan adanya diskriminasi dalam penegakan hukum. Misalnya, hukum yang seharusnya melindungi semua warga negara secara adil kadang-kadang justru diabaikan atau diselewengkan oleh oknum aparat penegak hukum. Di dalam hukum ideal juga ada kebermanfaatan, di mana memberikan jaminan perlindungan hukum yang adil. Kemudian dia mengayomi masyarakat serta menciptakan keamanan dan kesejahteraan. Meski terdapat praktik menyimpang, hukum yang ideal tetap menjadi landasan penting untuk membangun masyarakat yang berkeadilan dan mengatur hubungan sosial yang tertib. Kemudian di dalam hukum ideal tentu saja ada perubahan. Hukum ideal kan bersifat dinamis dan harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, hukum harus mengalami pembaharuan agar tetap relevan dan mampu mendorong kemajuan sosial dan birokrasi. Contohnya, reformasi hukum yang terus dilakukan di Indonesia untuk mengatasi korupsi, meningkatkan akses keadilan, serta mengharmonisasikan hukum nasional dengan standar internasional. Secara singkat, hukum ideal di Indonesia mengalami penyimpangan, terutama dalam praktik penegakan hukum, tetapi tetap memberikan manfaat sosial bagi fondasi keadilan dan perlindungan. Perubahan hukum
merupakan hal mutlak untuk menjaga relevansi dan keadilan sistem hukum tentu saja, seiring perkembangan zaman juga. Contoh hukum yang ideal itu peraturan desa atau perdes. Dalam kategori peraturan desa, peraturan desa disusun menyesuaikan nilai-nilai kearifan lokal, ya kan? Partisipasi masyarakat juga ada, dan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintah yang baik seperti transparansi, akuntabilitas, dan aktivitas. Contohnya peraturan desa Karangsono tentang ketertiban dan ketentraman masyarakat yang mengatur aspek sosial, lingkungan, pendapatan asli desa, dan pemerintahan desa dengan mengedepankan musyawarah dan nilai gotong royong sebagai dasar penyelesaian masalah. Kelebihan dari peraturan desa ideal ini dapat mengakomodasi kebutuhan dan nilai sosial budaya masyarakat setempat sehingga menciptakan ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan warga desa tersebut. Peraturan desa ini juga memperkuat partisipasi masyarakat dan menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kesetaraan di lingkungan desa tersebut. Namun, kekurangan yang sering ditemui adalah rentan terhadap penyimpangan karena terkadang pelaksanaan dan pengawasan kurang optimal, ada potensi dominasi pihak tertentu, serta belum semua warga desa memahami atau terlibat dalam proses pembentukan peraturan. Makanya itu partisipasi masyarakat bisa kurang maksimal. Selain itu, keterbatasan sumber daya dan kapasitas aparatur desa juga dapat menghambat implementasi hukum yang ideal ini secara efektif. Dengan demikian, peraturan desa yang ideal adalah peraturan yang berbasis nilai lokal, prinsip good governance, namun perlu diimbangi dengan penguatan kapasitas dan pengawasan agar tidak terjadi penyimpangan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat desa tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.